Situasi panas yang sedang kita saksikan hari ini di Timur Tengah bukan lagi sekedar ketegangan regional biasa, melainkan sebuah konflik yang terus meluas dan secara perlahan mulai menampakkan wajah perang global. Meskipun saat ini kita belum melihat dua kekuatan raksasa dunia beradu senjata secara langsung, dan tentu saja kita tidak berharap resiko Amerika melawan Rusia atau Cina akan pernah terjadi. Namun kenyataannya, berbagai negara di dunia mulai terseret ke dalam pusaran ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu indikator paling nyata adalah insiden ledakan yang baru saja mengguncang pintu masuk kedutaan besar Amerika Serikat di Oslo, Norwegia. Saat ini investigasi masih berlangsung untuk mengungkap siapa sesungguhnya yang berada di balik serangan tersebut. Namun ada indikasi kuat bahwa tuduhan atas insiden tersebut akan segera diarahkan kepada pihak Iran. Kejadian di Eropa ini menjadi peringatan serius karena sebelumnya ancaman-ancaman yang serupa hanya banyak terjadi di kawasan Timur Tengah saja. Dan akibat dari kejadian di Oslo tersebut memaksa evakuasi besar-besaran di berbagai kantor diplomatik Amerika Serikat di berbagai tempat di dunia. Di tengah kekacauan ini, Donald Trump sendiri sedang menghadapi tekanan yang luar biasa berat dari internal partai dan dari rakyatnya sendiri. Gelombang protes rakyat Amerika semakin meluas. Demonstrasi terjadi di berbagai kota dan media sosial pun dipenuhi oleh kekecewaan rakyat Amerika Serikat atas keputusan Trump yang lebih mengutamakan kepentingan Israel dibandingkan kepentingan rakyatnya sendiri. Para senator dan petinggi Partai Republik mulai merasa cemas karena mereka melihat karir politik Trump mungkin akan segera berakhir. Sementara mereka masih harus berjuang dalam pemilu-pemilu mendatang. Nama-nama seperti J.D. Vance hingga Marco Rubio mulai diperhitungkan masa depan mereka. Dan Partai Republik menyadari bahwa keterlibatan Amerika dalam perang ini bisa memicu backlash atau serangan balik publik yang sangat hebat. Dampak ekonomi yang membengkak setiap harinya mulai mengancam kepentingan para elit miliarder yang selama ini menjadi penyokong utama mereka. Sehingga tekanan agar Trump segera menghentikan perang ini terus menguat hari demi hari. Dunia kini mulai skeptis terhadap kemampuan militer Amerika untuk mencapai tujuan akhirnya. Jika kita berkaca dari perang 11 hari di Gaza, kita bisa melihat walaupun mereka mampu meluluh lantakkan Gaza, namun faktanya mereka tetap gagal dalam melenyapkan eksistensi Hamas. Jika berhadapan dengan wilayah sekecil Gaza saja mereka gagal mencapai target utama mereka, yaitu melenyapkan Hamas, bahkan dengan jalur pasokan yang terputus ke dalam wilayah Gaza, lantas apa yang akan terjadi ketika mereka berhadapan dengan Iran yang luas wilayahnya berkali-kali lipat jauh lebih besar dibandingkan Gaza? Amerika mungkin bisa menghancurkan Teheran menjadi seperti Baghdad, Damaskus, atau Kabul. Namun biaya yang harus dibayar akan terus melambung tinggi tanpa jaminan kemenangan yang mutlak. Perlu diingat bahwa Iran tidak seperti negara-negara yang pernah diinvasi sebelumnya. Iran memiliki kemampuan nyata untuk mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Kekhawatiran ini semakin dipertegas oleh peringatan dari Rusia yang menyebut adanya potensi bencana nuklir besar jika perang segera tidak dihentikan. Rusia menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran hanya akan memicu balasan yang setimpal terhadap situs nuklir Israel. Yang kita semua tahu bahwa Israel memang memiliki persenjataan nuklir. Bahkan ketika saat ini serangan-serangan yang dilakukan pada perang ini belum menyasar situs-situs nuklir kedua belah pihak, namun dampak lingkungan dari perang ini bahkan sudah mulai terasa nyata. Tenggelamnya kapal-kapal tanker akibat konflik telah menyebabkan tumpahan minyak yang mulai mencemari pantai-pantai di berbagai negara di kawasan Teluk. Di sisi lain, Yaman juga mulai bergerak dengan memobilisasi peluncur-peluncur rudal mereka setelah mendeteksi masuknya kapal induk USS Gerald Ford ke Laut Merah.
Kehadiran Gerald Ford ini disinyalir untuk menggantikan Abraham Lincoln yang kabarnya telah terkena serangan Iran dan kini tidak berani lagi mendekat ke wilayah Iran tersebut. Fenomena ini sekaligus menandai pergeseran besar dalam sejarah peperangan dunia, di mana teknologi mahakarya senilai 13 miliar dolar kini bisa dibuat tak berdaya hanya oleh drone-drone murah seharga 20.000 dolar saja. Laporan dari The Hill bahkan menyebutkan bahwa Pentagon telah memberikan pengarahan kepada para pembuat kebijakan perang di pihak Amerika mengenai ancaman 70.000 drone Iran yang siap digunakan. Luasnya wilayah Iran dan sistem produksi yang menyebar membuat Amerika mustahil bisa menghancurkan fasilitas drone tersebut dalam waktu singkat. Ditambah lagi dengan dukungan logistik dari Rusia, Cina, Korea Utara, hingga Belarusia yang membuat kapasitas produksi mereka berada di level yang berbeda dibandingkan negara-negara barat. Krisis ini semakin diperparah dengan menipisnya stok rudal pencegat atau interceptor milik Amerika Serikat. Sebagai gambaran, Ukraina menghabiskan 700 pencegat dalam satu musim dingin, sementara negara-negara Teluk menghabiskan 800 rudal pencegat sistem THAAD hanya dalam hitungan hari saja. Padahal kapasitas produksi Amerika untuk jenis rudal pencegat THAAD hanya sekitar 7-10 unit per bulan, dengan biaya per unit mencapai 13 juta dolar Amerika. Amerika kini terjebak dalam ketimpangan ekonomi dan logistik yang parah melawan drone-drone murah milik Iran. Amerika pun tidak akan mungkin mengosongkan pertahanan di daratan utama mereka hanya untuk dikirim ke medan perang yang berjarak sangat jauh dari daratan utama mereka. Secara geopolitik, posisi Amerika semakin terpojok setelah Turki mulai menyuarakan dukungannya terhadap posisi Iran. Turki mencurigai adanya operasi false flag atau bendera palsu yang didalangi Israel dalam berbagai insiden di kawasan Teluk. Turki juga dengan tegas menolak penggunaan milisi Kurdi untuk menyerang Iran karena hal itu dianggap mengancam keamanan nasional mereka sendiri. Di saat yang sama, Emir Qatar telah menghubungi Trump untuk segera meredakan situasi karena dampak ekonomi dan ancaman terhadap fasilitas vital seperti instalasi air sudah tidak terbendung lagi. Satu hal yang sangat krusial adalah efek serangan Iran terhadap perusahaan asuransi pengiriman yang memberikan jaminan kerugian terhadap kapal-kapal logistik yang melintasi Teluk Persia. Perusahaan asuransi internasional yang berbasis di Inggris kini telah membatalkan asuransi untuk kapal-kapal yang melintasi Teluk Persia. Tanpa perlindungan asuransi, tidak ada perusahaan perkapalan dunia yang berani mengambil risiko mengirimkan tanker atau kargo mereka. Iran membuktikan bahwa mereka tidak butuh armada perang besar untuk memblokir jalur laut. Mereka cukup menciptakan persepsi bahwa jalur Teluk Persia atau lebih tepatnya Selat Hormuz sedang dalam keadaan yang berbahaya untuk kapal-kapal logistik. Melihat situasi yang semakin menyudutkan ini, pernyataan-pernyataan terbaru Trump yang mengklaim kemenangan mutlak atas Iran mulai dibaca oleh banyak analis sebagai strategi untuk keluar dari situasi perang yang mereka ciptakan sendiri. Trump tampaknya sedang membangun narasi kemenangan agar bisa menghentikan perang tanpa harus menanggung malu. Sementara itu, posisi sulit juga dialami oleh Pakistan yang kini berada di bawah tekanan Arab Saudi untuk ikut terlibat menyerang Iran. Jika Pakistan terjebak dalam tekanan ini, konsekuensinya akan sangat fatal. Tidak hanya bagi hubungan regional, tapi juga bagi stabilitas domestik mereka sendiri. Perang ini telah sampai pada titik di mana setiap keputusan kecil bisa mengubah tatanan dunia secara permanen. Untuk tetap memantau situasi terbaru di kawasan Timur Tengah, jangan lupa subscribe.